Saya Dukuh Padukuhan 22, kebetulan juga saya sebagai Ketua Pokdakan Alam Tirto yang berada di wilayah Padukuhan 22, dan saya juga sebagai Ketua Gapokkan, Gabungan Kelompok Perikanan yang berada di wilayah Banjarharjo, terdiri dari 7 kelompok pembesaran ikan lele di wilayah Banjarharjo. Sementara saat ini saya menyampaikan tentang kegiatan Pokdakan Alam Tirto, yaitu ke kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan pembesaran ikan lele yang berada di wilayah Padukuhan 22 dengan potensi wilayah dengan sumber air yang mencukupi untuk kegiatan budidaya pembesaran dengan sistem gravitasi, karena air yang digunakan dari selokan mengalir untuk irigasi pertanian, dan di bawah kita memanfaatkan untuk kegiatan perikanan budidaya pembesaran ikan lele, di mana di Pokdakan Alam Tirto ada 55 unit kolam bundar dan 7 unit kolam kotak. Jadi total ada 62 unit kolam pembesaran ikan lele dengan kapasitas produksi di Pokdakan Alam Tirto 6 ton setiap bulan dengan siklus tebar kita setiap minggu. Jadi setiap minggu kita bisa panen dengan kurang lebih 6 ton setiap bulan tadi. Adapun permasalahan yang kami hadapi waktu itu ketika belum bisa memenuhi kapasitas produksi, kami menyampaikan kepada Pak Lurah, Kelurahan Banjarharjo, bahwa di Pokdakan Alam Tirto SDM-nya sudah mampu untuk kegiatan budidaya ikan lele, namun permodalan untuk peningkatan kapasitas produksi masih terbatas, sementara potensi pasar di wilayah Jogja untuk ikan lele masih kurang-kurang. Sehingga kami memiliki semangat untuk meningkatkan produksi, dan kebetulan kami dipercaya juga oleh Pak Lurah waktu itu diberikan bantuan pakan 1 DO atau sekitar 8 ton untuk peningkatan kapasitas produksi yang menggunakan dana keistimewaan. Kemudian setelah kami dapatkan, kami mampu meningkatkan kapasitas produksi yang waktu itu kolamnya masih banyak yang kosong, akhirnya bisa terisi sehingga target produksi 6 ton setiap bulan bisa terpenuhi. Kemudian dari perjalanan budidaya dengan target produksi 6 ton itu, kami juga masih mengevaluasi kegiatan kami yang ternyata masih banyak kekurangannya yang kami alami. Waktu itu kami evaluasi yaitu tentang masalah kualitas benih, karena benih yang kita gunakan untuk budidaya waktu itu masih dari luar daerah, dari pembenih-pembenih luar atau mungkin tengkulak-tengkulak benih yang menyetorkan ke kolam kami untuk pembesaran, akan tetapi kualitas benihnya tidak merata atau tidak seimbang. Sehingga ketika benih yang tidak seimbang itu menjadi masalah petani pembesaran ikan lele, hasilnya tidak maksimal atau bahkan tidak ada keuntungan. Karena kalau benihnya tidak besar-besar, pakannya sudah banyak, artinya kami mengalami kerugian, bukannya keuntungan tapi karena kerugian karena benih yang tidak bagus kualitasnya. Kemudian Pak Lurah menanggapi hal itu, kami dipercaya lagi untuk mengelola perbenihan atau UPR dengan menggunakan dana keistimewaan kurang lebih 100 juta lebih kami gunakan untuk kegiatan perbenihan dengan fasilitas kolam pijah, kolam induk, dan unit indoor perbenihan, dan juga 24 kolam deder yang sudah kami manfaatkan, sudah kami gunakan untuk pemijahan, dan alhamdulillah di siklus pertama kita bisa berhasil dengan 60.000 ekor kurang lebihnya, dan sudah kita masukkan ke kolam pembesaran kita 50.000 lebih. Artinya kita bisa memilih kualitas benih yang akan kita gunakan untuk pembesaran, sehingga harapan ke depannya kami selaku petani pembesaran bisa mendapatkan keuntungan dan tentunya bermanfaat bagi kelompok dan seluruh anggotanya di Pokdakan Alam Tirto, meluasnya kepada teman-teman kami petani-petani perikanan di wilayah Banjarharjo yang melalui kelompok maupun secara mandiri. Oke, sahabat istimewa, ini adalah tempat pembibitan lele
yang didapatkan oleh Podakan Alam Tirto dari kelurahan dengan menggunakan dana keistimewaan, yaitu sarana prasarana untuk pembenihan lele. Karena tadi saya sampaikan bahwa dalam pembesaran lele itu ada syarat bibit yang bermutu. Makanya Pak Lurah menanggapi itu, sehingga bagaimana berupaya bisa menciptakan benih yang berkualitas untuk pembesaran, sehingga nanti petani pembesaran itu bisa mendapatkan keuntungan. Makanya dengan adanya fasilitas sarana prasarana pembibitan lele yang menggunakan dana keistimewaan, Podakan Alam Tirto mengucapkan terima kasih, dan sudah kami lakukan kegiatan pemijahan. Di kolam ini di dalam ada 4 kolam pemijahan. Inilah kolam pemijahan, ada 4 unit. Biasanya kita pemijahan pada satu tempat, satu kolam dengan menggunakan alat Harva ini kita gunakan sebagai media untuk pemijahan di satu kolam. Kemudian kalau sudah menetas kita bagikan ke 4 kolam tersebut, sehingga nanti tidak terlalu padat kalau kita bagi. Itu bisa menjadikan kualitas bibit pertumbuhannya bisa bagus kalau tidak terlalu padat, sehingga dari 8 kakaban yang kita gunakan alat untuk media pemijahan kita bagi menjadi 4 unit kolam ini. Sahabat istimewa, ini adalah kolam pendederan, kolam bundar diameter 2. Kita gunakan untuk ndeder benih lele. Tadi di atas kita melakukan pemijahan dari telur sampai umur kurang lebih 20 hari, sampai ukuran 23, ada juga yang sudah 35 kalau itu kualitasnya bagus. 20 hari itu kita lakukan grading atau pemisahan antara yang besar dan kecil, dimasukkan ke kolam deder ini di sini. Jadi nanti kita buat per kolam ini diameter 2 kita isi 4.000 ekor. 4.000 ekor untuk masing-masing kolam, dengan harapan nanti bisa berkembang dengan baik karena populasinya sudah tidak terlalu padat. Saat ini kita sedang melakukan panen lele yang sudah berumur 2,5 bulan dari pemeliharaan, dari benih sampai ukuran ikan konsumsi. Biasanya per kilo isi 5, 6, 7, 8, 2,5 bulan. Saat ini kita panen, ada pedagang dari Wates Kulon Progo ini mau ambil hari ini sekitar 5-6 kental. Ya, keuntungan panen di sini untuk kapasitas kebutuhan tercukupi, size juga terpenuhi ukuran size-nya. Ya, lebih mudah, Pak. Kalau di sini, Pak. Soalnya bisa menghemat biaya operasional ya, Bos ya? Menghemat biaya operasional juga. Bagus, kualitasnya bagus. Susutnya tidak terlalu banyak. Bagus kualitasnya sini. Sahabat istimewa, di Podakan Alam Tirto itu ada anggota 11 orang. Anggota 11 orang, kemudian untuk pengelola pembesaran itu 3 orang untuk harian. Dia menangani budidaya perikanan ikan lele, jadi dia pagi dan sore itu ngasih pakan untuk 3 orang tersebut. Kemudian dari masing-masing pengelola itu backgroundnya macam-macam, ada yang tukang servis elektronik, ada yang tukang bangunan. Dia masih bisa melakukan aktivitas itu di rumah, servis elektronik, dan bisa melakukan kegiatan menjadi tukang. Tetapi dia masih bisa melakukan budaya perikanan, karena pemberian pakan itu pagi hari sekitar jam 7 dan sore hari sekitar jam 4 sampai jam 5. Jadi pagi dia ke kolam ngasih makan, kemudian selesai jam 7:30 dia pulang berangkat kerja atau mungkin melakukan aktivitas yang lain. Kemudian sore jam 4 atau jam 5 dia ke kolam lagi ngasih pakan lagi. Jadi
dengan kegiatan perikanan setidaknya bisa memberikan tambahan penghasilan bagi teman-teman pengelola di kelompok. Ya, nama saya Arif Mutohari, kebetulan anggota di kelompok Alam Tirto ini. Pekerjaan utama dulu karyawan swasta, terus buka bengkel di rumah, bengkel elektronik, bengkel otomotif. Di sini ya sebagai anggota biasa, dulu bendahara juga. Ya, sangat membantu. Kan untuk yang di rumah untuk servis kadang kan nggak pasti, nggak tiap hari ada. Kalau yang tiap hari bisa di apa ya, termasuk ini ya perikanan, paling nggak tiap bulannya bisa mendukung nambah penghasilan. Ya tergantung yang kita tebar juga sih. Kalau yang rata-rata ya 1,5 lah, paling nggak segitu. Ya yang jelas ya itu tadi sangat membantu untuk perekonomian. Saya Susanto, Lurah Kalurahan Banjarraja, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pani Radio Keistimewaan karena Banjarraja diberi kesempatan untuk mengelola kegiatan dari dana keistimewaan. Di Kalurahan Banjarraja dalam tahun kedua ini digunakan khususnya untuk perikanan lele karena potensi sumber daya alamnya di Banjarraja sangat melimpah dari sisi tanahnya, kemudian dari sisi airnya ada masyarakat atau pelaku yang bisa mengerjakan dengan baik. Dan ternyata alhamdulillah dari kami telah menyediakan baik dari sisi pakan, kemudian dari sisi pembibitan, dari sisi pelatihan, dan beberapa hal yang kami lakukan juga. Pernah kami itu juga melalui kelurahan memperhatikan melalui kolam-kolamnya juga pernah. Dan ini bisa meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat. Karena di Banjarraja ada 7 kelompok perikanan yang eksis atau jalan, dan ini harapan kami ke depan nanti Banjarraja ini menjadi desa ikan yang bisa kami harapkan masyarakat bisa hidup, bisa sejahtera dari kegiatan usaha perikanan yang dulunya jadi pengangguran, dulunya jadi pelaku pengelola ikan ini sebagai sampingan. Besok harapan kami justru menjadi tumpuan hidup satu-satunya, jangan hanya sebagai sampingan. Dan seperti ini sedang panen juga. Panen ini sudah ada yang menerima itu, bakul-bakulnya sudah ada, dan harapan kami besok juga masih bisa melakukan pengolahan-pengolahan sendiri. Sekarang juga sudah ada pelatihan-pelatihan mengolah abon, membuat nugget dari bahan baku ikan atau lele, dari mengolah dalam bentuk ada sambal, ada macam-macam sudah kami lakukan pelatihannya juga melalui dana keistimewaan, sehingga harapannya nanti bisa integrated farming, istilahnya dari hulu sampai hilir itu bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga ada hitung-hitungan secara ekonomi sebagai manajemen usaha atau home industry itu harapan kami juga dimiliki oleh masyarakat, sehingga nanti bisa betul-betul hidup sejahtera dengan apa yang diusahakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberi kepercayaan kepada kami masyarakat Banjarraja mengelola dana keistimewaan di wilayah Banjarraja untuk kegiatan perikanan. Semoga masyarakat Banjarraja bisa lebih sejahtera, meningkat pendapatannya dengan adanya dana keistimewaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Danais migunani Murakabi Merantasi. Ya, sebagai masyarakat di sini, sebagai anggota kelompok Alam Tirto yang menerima bantuan dari pemerintah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang telah membantu kami sebagai masyarakat, dan adanya bantuan-bantuan yang telah terwujud ini yang jadi menambah perekonomian kami menjadi lebih terbantu lagi. Terima kasih sekali Bapak Gubernur.